Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini judulnya apa Sora? Judulnya simple, ya. Judulnya adalah ternyata aku tak sekuat itu tanpamu. Ternyata aku tak sekuat itu tanpamu. Ada seseorang yang dia mau mengakui kalau ternyata dia nggak sekuat itu tanpa kamu. Kita lihat dulu ya, siapa orang ini, bagaimana cerita kalian. Oke. Orang ini itu bisa saja adalah seseorang yang sudah lama menutup dirinya atau menutup cerita di antara kalian, ya, atau memang pada dasarnya dia itu selalu tertutup, ya. Orang ini itu selalu punya hal-hal yang ketika kamu ketahui di kemudian hari, orang ini tuh selalu penuh dengan ditutupin, terus nanti kalau terbongkar kamu pasti kaget sendiri terhadap apa yang dia buka gitu ya. Orang ini tuh punya segala sesuatu yang elemen of surprise gitu loh. Ada saja sesuatu yang bisa bikin kamu surprise sama orang ini, ya. Orang ini dibalik sebenarnya sikapnya yang sensitif, dia juga adalah seseorang yang sebenarnya tertutup tapi sensitif, ya. Dan di sini orang yang selalu merasa gelisah gitu ya, jadinya nggak tenang dan sebagainya. Oke. Di sini juga kamu berdealing dengan seseorang yang terikat secara intuisi sama kamu, ya. Jadi tidak bisa dibohongi, ya. Dia itu secara intuisi masih terikat sama kamu, ya, walaupun bagaimanapun juga, ya. Orang ini itu sangat menyukai yang namanya dikasih perhatian, dikasih hadiah, dihujani dengan rasa sayang, ditemenin gitu ya. Orang ini tuh selalu menyenangi perasaan-perasaan yang kuat ke kamu. Oke. Nah, orang ini tuh selalu ada aja hal-hal yang dia itu punya banyak keinginan dan rasa cinta yang harus dipenuhi, ya. Oke. Orang ini adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini, meskipun mungkin hubungan memang berakhir dan sebagainya, tapi secara intuisi itu masih terkoneksi sama kamu, ya. Orang ini itu masih berharap ada bisa pergerakan-pergerakan atau hal-hal yang bisa menuju ke arah kamu. Di sini juga ada yang mungkin masih berharap bisa punya suatu kabar berita dari kamu, gitu loh ya. Orang ini itu juga masih kayak mencoba untuk mencari cara dan sebagainya, mungkin untuk bisa bergerak ke kamu, ya. Oke. Orang ini itu punya sebuah perjalanan panjang, ya, dimana orang ini itu pernah punya satu kesalahpahaman sama kamu dalam berkomunikasi gitu ya. Kalau yang Sora lihat gitu loh ya. Dan tapi gimana pun juga ya, karena orang ini mungkin sibuk dan sebagainya. Oke. Orang ini tapi nggak bisa kalau ditinggal sendirian, ya. Orang ini tuh kayak selalu membutuhkan seseorang untuk ada di dekat dia. Jadi tepe-tepe yang nggak bisa ditinggal sendirian, ya. Tapi ini juga menandakan bisa saja memang ada orang ketiga yang mungkin mewarnai dan membubui relationship ini, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang secara tampilan sangat sensitif, mellow, tapi menarik sekali. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Dan kalau yang Sora lihat, orang ini tuh sering memang berubah-ubah secara mood dan perasaan. Jadi ketika mungkin dia menjauh darimu dan sebagainya, itu pun juga yang kayak sesuai dengan suasana dia di saat itu aja gitu. Dia ngomongin yang nggak mikir yang kayak nanti-nantinya tuh gimana gitu ya. Orang ini tuh nggak, jadi gimana ya, emosinya tuh duluan nyampe sebelum dipikirkan lebih lanjut, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Sehingga kayak orang ini itu punya suatu kedekatan dengan ibunya, atau memang dia itu dekat dengan sosok-sosok yang dia tuh pingin merasakan kayak kamu tuh mungkin punya kemiripan dengan sosok ibunya atau kasih sayang ya dari seorang ibu gitu ya. Nah, kita mau lihat di sini lebih lanjut lagi, ntar Sora belum lihat. Apa sih yang kemungkinan menjadi kendala di antara kalian? Apa yang mungkin menjadi kendala di antara kalian?
Di sini ada kendala tentang bagaimana situasi finansial yang terasa stagnan, ya. Situasi finansial ini juga mempengaruhi perjalanan yang kayak mau dilanjutin arahnya gimana. Kalau ternyata finansial itu kurang begitu kondusif, masih begitu-begitu aja, ya. Jadi kayak up and down gitu ya. Situasinya cukup stabil, tapi kadang-kadang bisa ada up and down-nya juga gitu loh. Berada di fluktuasinya itu aja, belum ada pergerakan yang cukup baik untuk yang namanya ke arah lebih positif gitu. Untuk dia survive sendiri bisa, tapi mungkin untuk ngomongin soal masa depan tuh agak sedikit dia merasa ragu ya untuk kestabilan yang namanya masa depan. Oke. Selain daripada itu juga, orang ini tuh kadang-kadang bisa sangat cuek sama kamu, sangat nggak peduli, sangat egois, sangat kekanak-kanakan. Kalau dia juga bisa ghosting dari kamu. Jadi gini, orang yang kayak seolah-olah nggak peduli, ya, maunya mandiri, maunya suka-suka dia, gitu loh ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, karena jiwa yang tadi itu tidak berpikir dengan bijak karena sesuka-sukanya dia, itu dia bisa menyesali keputusannya. Karena walaupun gimana pun juga, dia tuh kayak apa ya, how to say ya, dia itu kayak gak mikir panjang apa perilakunya di kemudian hari, ya. Tapi sebenarnya orang ini tuh karena memang takut, ya. Orang ini juga ada ketakutan terhadap dirinya sendiri yang belum bisa cukup dewasa atau mengambil keputusan yang salah, dan dia takut dia abaikan di kemudian hari, itu juga ada, ya. Dan di sini adalah tentang masalah sebuah ketegasan sama keputusan, gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Jadi di sini ada yang ngomongin soal bagaimana masa depan ya, hasratnya dia gitu ya di sini. Dan tapi di sini juga ada yang kalau Sora lihat di sini mungkin ada faktor juga ya dari orang tua atau keluarga yang mungkin dia itu masih banyak mikirin soal keluarganya, ya, masa depan sama keluarga, atau masih mikirin faktor dari keluarganya yang mungkin ada beberapa dari kalian tapi nggak semuanya itu mungkin tidak mendapatkan restu, ya. Jadi orang ini banyak pertimbangannya banget, oke. Tapi di sini dia merasakan begitu banyak ketakutan, dan di sini begitu banyak Sora bilangnya ya, kayak begitu banyak emosi yang naik turun di sini, tapi begitu banyak juga situasi yang berakhirnya memang dengan rasa yang tidak tenang gitu ya kalau Sora lihat di sini. Artinya apa? Di sini ada banyak kekhawatiran, ada banyak kecemburuan. Jadi mungkin dia jealous ke kamu atau kamu jealous ke dia. Situasi-situasi yang seperti sangat sulit, ya. Situasi yang banyak tantangan, khususnya dalam area memang komunikasi di sini, ya. Jadi ada faktor komunikasi juga yang memang susah untuk berjalan karena dia itu juga memang masih ego dengan egonya sendiri dan penuh dengan ambisi, ya. Dan orang ini tuh juga adalah seseorang yang selalu kayak dengan ego dia sendiri, ya. Menjadi susah untuk kamu deketin karena dia fokusnya hanya kayak kepada dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri, ya. Dan kayak dia itu selalu ngerasa gelisah dan kamu jadi merasa seperti kok ini hubungan yang aku berdealing dengan seseorang yang seperti selalu jalannya sendiri. Fokusnya tuh seperti sendiri-sendiri, padahal kan harusnya fokusnya sama-sama. Oke. Sekarang kenapa kita mau coba lihat bagaimana perasaan dia saat ini. Perasaan dia saat ini, dia merasa bahwa dia tahu hubungan ini tuh banyak terpengaruh adanya faktor dari luar yang mengganggu relationship ini. Jadi dia mulai bisa merenungi dan berpikir bahwa relationship dia terganggu karena ada faktor dari luar yang dia menyadari kalau itu adalah sebuah kesalahannya. Oke. Jadi mungkin saja dia yang menghadirkan orang ketiga, itu juga bisa, ya. Walaupun mungkin cuma sekedar, nggak harus langsung selingkuh ya, walaupun sekedar cuma buat TTM lah, temen tapi mesra, atau sekedar buat selingan dan sebagainya, tetap saja ya di sini ada perasaan dia merasa bersalah, ya. Dan orang ini mulai tersadarkan bagaimana relationship kalian itu seperti apa, dan bagaimana tersadarkan bahwa dia harusnya minta maaf sama kamu, ya. Karena secara memang dia tersadar kalau kalian tuh terkoneksi, dan bagaimana dia itu sebenarnya sudah buat salah sama kamu, gitu loh ya.
Dan orang ini kehilangan balance-nya ketika nggak ada kamu. Ya, jadi dia pikir dia tuh selalu baik-baik aja nggak ada kamu, dia bisa dan kuat kalau nggak ada kamu. Padahal nggak ada kamu dia oleng. Ya, dan ini memang terjadi ketika kamu sudah, gini loh, perenungan ini bisa dia dapatkan itu melalui proses yang nggak langsung gitu loh. Jadi kamu tuh bisa melihat bahwa ada proses di mana kamu mungkin menunggu dia mungkin bisa berubah, kamu menunggu dia paling nggak bisa ada perbaikan dan sebagainya. Jadi ini adalah hasil sebuah proses terlebih dahulu. Oke. Orang ini sebenarnya takut. Ya, takut kalau dia itu ditolak ya. Di sini ada rasa ketidakpercayaan diri juga, ya, low self esteem juga, dan dia takut kalau dia balik juga. Kamu masih mau terima dia apa enggak? Ya, karena situasi finansial dia pun ya memang masih carut marut lah ya. Oke. Dan di sini kayak dia tuh merasa aku tuh harus fokus soal finansial gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak kuat kalau nggak ada kamu. Dia mencoba denial awalnya soal perasaan dia ini yang dia bisa kuat kalau nggak ada kamu, iya. Cuman ketulusan kamu menyadarkan dia bahwa memang sebenarnya selama ini kamu tuh selalu tulus sama dia tanpa ada syarat. Apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Oke, apa yang sebenarnya dia rasakan? Kenapa dia nggak kuat? Oke. Dia baru menyadari kalau selama ini ya dia tuh ternyata nggak kuat kalau nggak ada kamu. Kamu adalah orang yang selalu berjalan bersama dia, melewati begitu banyak rintangan dan masalah, dan kamu yang selalu memotivasi dia buat bertahan. Jadi kamu tuh ada di sana buat masa-masa sulit dia dan kamu bertahan bersama dia. Ya, jadi kamu tuh berbagi beban sama dia. Kamu jadi supporter dia juga, ya. Dan di sini dia menyadari bahwa dia itu punya banyak luka secara jiwa, banyak trauma juga, ya, dan itu membuat dia itu menjadi pribadi yang sekarang. Jadi gini, dia sering merasa bahwa dia mulai menyadari kalau kamu mungkin sering kasih tauin dia, please jangan bersandar sama masa lalu dan kenangan dan sebagainya untuk beralasan punya, sebentar ya. Oke, sorry, tadi aku pasang alarm takut kebablas. Oke. Di sini tuh kayak ada sesuatu tentang dia tuh sering beralasan dan menyalahkan masa lalunya dia terhadap setiap tindakan yang dia lakukan sekarang. Jadi kayak luka itu terus dibawa. Aku dulu kan kayak gini, aku kan dulu ngalamin ini, jadinya aku begini gitu. Dan kamu sering kasih nasihat jangan seperti itu. Ya. Dan dia baru menyadari bahwa dia itu nggak boleh egois dan rakus untuk mau semua hal pada saat yang bersamaan. Satu-satu dikelarin. Kalau memang mau kelarin dulu soal kerjaan ya sok diselesain dulu kerjaannya. Atau kalau memang kamu mau, kamu juga pernah bilang sama dia, kalau memang kamu mau udahan sama aku ya udah kelarin dulu sama aku, baru kamu ke sama yang lain. Dan itu malah membuat dia jadi kayak tersadar kalau dia itu sering banget membuat segala sesuatu tuh malah jadi tambah nggak beres, malah tambah jadi runyam gitu loh, ya. Dan kamu tuh satu-satunya orang yang bisa berdiri untuk melawan egonya dia. Artinya apa? Oke. Orang ini tuh selama ini ego banget, yang membuat dia makin besar kepala dan sebagainya, maksa. Karena dia selalu merasa apa yang jadi pendapat dia itu benar gitu loh. Ya, padahal kamu yang selalu bilang semua orang tuh beda, kamu nggak bisa nyamain. Cerita kegagalan di masa lalunya orang lain tuh nggak sama kayak kamu. Nah, dan dia itu juga, itu juga yang membuat dia tersadar ya. Oh, dia pikir temanku si ini atau si Ono bisa kok kalau nggak ada pasangan, atau kalau nggak ada si ini, kalau nggak ada si itu. Nah, gimana ya? Itu nggak salah juga gitu, tapi itu nggak benar juga. Itu tergantung dari orang masing-masing gitu loh. Dan dia itu merasa tanpa ada kamu, ya, dia itu nggak kuat karena dia itu jadi nggak bisa fokus sama tujuannya. Nggak ada seseorang yang mengarahkan dia, nggak ada orang yang support dia, ya. Dan gini, dia itu tersadar kalau selama ini dia itu mungkin menghadirkan orang ketiga dan sebagainya dengan egonya, karena dia itu ngotot sama keinginannya, sama ekspektasi dirinya. Dan kamu selalu bilang kayak, bisa gak sih kamu kalau menjalani sesuatu itu ikhlas? Kamu yang selalu mengajarkan dia ikhlas dan pasrah, ya. Oke. Dan
Kamu sering mengingatkan dia yang membuat dia tuh tersadar kalau dia tuh nggak kuat sama kamu, nggak ada kamu. Kamu menjadi yang paling berbesar hati untuk selalu mengajarkan dia bersyukur. Yuk, apa yang kamu punyai kamu syukuri, kamu pelihara gitu loh ya. Karena mungkin sebelumnya dia juga mungkin sering membandingkan kamu dengan yang lain, membandingkan apa yang dia dapatkan dengan yang lain, dan kamu selalu bilang jangan bandingin sama rumput tetangga gitu loh. Rumput tetangga seperti itu, ya rumput kamu kan beda. Rawat dong rumput kamu sendiri, apa yang kamu punyai, hargai yang kamu punyai gitu loh ya. Dan gini loh, kamu tuh selalu menjadi seseorang yang berusaha berbesar hati sama dia, tapi kamu juga nggak mau manjain dia. Kenapa? Kamu nggak pingin untuk selalu menyenangkan dia kalau itu ternyata bukan sesuatu yang benar. Tapi awalnya dia tuh kayak ngerasa, kok kamu nggak mau ngalah sama aku, kok kamu nggak mau ikutin aku. Tapi ternyata ya, kamu mengajarkan dia bahwa capek loh kalau terus-terusan ngalah atas segala sesuatu, apalagi kalau itu nggak benar gitu loh, itu yang nggak sesuai ya. Oke. Dia mulai merasakan bahwa dari perenungan dia, kesadaran dia, dia merasakan kalau cinta sejati itu adanya di kamu, adanya sekarang. Dan di sini dia menyadari kalau mungkin dia harusnya bisa kayak melihat kalau saja dia memberikan porsi buat hubungan ini dengan lebih oke, kerja boleh, tapi mungkin bisa lebih fokus juga untuk memberikan energi sama hubungan ini ya. Dia menyesali kepergian kamu. Dia menyesali dia cuma fokus sama kerja aja, dia menyesali cuma fokus sama ego dia aja ya. Dia mengharapkan kamu bisa maafin dia. Ada apology, ada forgiveness. Dia berharap kamu bisa maafin dia. Dia nggak kuat kalau nggak ada kamu. Paling nggak dia berharap, mungkin paling nggak kamu tetap masih mau jadi teman aku. Walaupun mungkin nggak mau balikan sama dia, dia berharap kamu masih bisa jadi temannya dia. Dia tidak kuat tanpa kamu. Dia kehilangan seseorang yang menjadi pengayom dia dan sumber salah satu segala kebahagiaan dia, segala hal yang positif dalam hidup dia, termasuk kamu tuh seperti seseorang yang membawa keberuntungan dalam hidupnya dia ya. Kehilangan kebahagiaan ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia pingin adanya, mungkin bisa ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu loh ya. Kamu tuh mengajarkan dia kalau memang ada proses dalam sesuatu ya. Akan apa ya, kalau yang Sora lihat di sini, dia menyadari kamu salah satu kayak anugerah yang dia punya, kekuatan yang dia punya gitu loh. Dan di sini ada komunikasi yang ingin dia sampaikan ke kamu, komunikasi yang ingin dimulai kembali sama kamu, paling nggak sebagai teman. Banyak pembelajaran spiritual, bahkan hubungan ini terkoneksi secara spiritual dan itu menyadarkannya dia. Oke. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak cukup menjadi seseorang yang baik untuk kamu ya. Nggak cukup untuk memberikan jadi apa yang kamu butuhkan dan kamu mau. Oke. Dia menyadari sama itu, tapi kamu tetap masih bisa menerima dia. Dan dia sekarang mencoba menyadari bahwa oke, ternyata aku nggak kuat kalau nggak ada kamu, tapi mungkin ini proses yang harus aku terima dan aku jalan ini buat aku tersadar. Sekarang intuisi dia semakin kuat ke kamu. Oke. Sora jadi kedepannya dia akan ke kamu, apa yang akan terjadi sama hubungan kalian. Hubungan ini akan kalau Sora lihat akan ada keputusan di persimpangan yang harus kamu ambil ya. Karena di sini ada dia masih tertarik ke arah kamu ya, karena dia memang masih butuh untuk kamu taking care, masih pingin kamu menjadi seseorang yang memanjakan dia dan sebagainya. Hanya keputusan itu di tangan kamu ya. Keputusan kamu di tangan kamu ya. Jangan sampai masih menjadi beban ya, karena kamu tahu kayak menerima dia kembali pun itu adalah menambah sebuah beban baru, karena memang kamu harus banyak mengayomi dia, ngasih tauin dia gitu loh ya. Ada sesuatu yang memungkinkan adanya kebahagiaan tapi juga datangnya beban ya, tapi koneksi secara spiritual itu ada. Jadi gini, kalau kamu menerima dia kembali ya, itu koneksi masih tetap ada, relationship masih mungkin akan terjadi gitu ya, tapi itu artinya kamu akan menjalankan kembali, membantu dia untuk berproses. Nasihat untuk kamu apa? Nasihatnya adalah
Kalau kamu masih punya hal yang belum kamu selesaikan sama diri kamu sendiri, masih ada trauma, masih ada luka, kecewa, dan sebagainya, atau kamu masih pengen fokus sama sesuatu yang lain, fokus dulu ke situ, baru kamu fokus ke orang ini. Ya, dan kamu harus tahu bahwa sebenarnya kamu dicintai. Jadi buat kamu yang merasa mungkin aku nggak ada yang sayang Kak Sora, enggak. Dengan hubungan ini dan relationship ini, dengan dia tersadar dia nggak kuat sama kamu, itu menyadarkan kamu kalau kamu sebenarnya penuh dengan cinta. Oke. Kalau kamu memang merasa kamu harus rehat, ya rehat dulu gitu. Paham nggak? Jadi nggak harus kalau dia balik itu kamu terima. Makanya kan Sora bilang, jadi teman dulu juga nggak apa-apa. Ya, Kak, tapi kan aku dalam pernikahan, ya sudah, mediasi dulu. Nggak salah kan? Mediasi dulu, apa namanya, gimana ya? Dibilang balikan 100% juga belum bilang balikan 100%, tapi juga nggak bisa. Paham nggak? Proses jeda, gencatan senjata mungkin ya, kalau yang Sora bilang. Karena ada jalan takdir memang sama-sama relationship ini. Kalau memang butuh untuk jeda dulu aja. Nggak dipaksa kok. Ini bukan perlombaan, nggak harus langsung, oke, dia balik, kamu harus siap sekarang. Kalau memang kamu merasa kamu masih butuh waktu, kamu masih mau menghindar dulu dari dia atau gimana, nggak apa-apa. Ya, dia pun menyadari kok. Dia akan mengikuti intuisi dia untuk bisa ke kamu kapan sih sekiranya kamu mungkin udah lebih siap, gitu ya. Sora hanya akan mengambil 2 kartu. Ya, kapan kamu sudah mungkin lebih siap untuk terima dia. Sora lihat sih di sini dia mulai tersadarkan, tapi kan kesiapan kamu akan menarik energi dia juga. Sabar kok. Orang ini akan sadar, dia akan cukup sabar untuk nunggu kamu, dan kamu juga yang sudah sabar untuk menunggu dia. Ini worth untuk ditunggu. Dan ada sesuatu di bulan September ya, di antara 2 ini. Oke, itu yang Sora lihat. Sora nggak tahu apakah bulan September itu memang sudah pasti resmi jadi, atau ada pergerakan atau apa, tapi ada di 2 hal ini. Oke, kita akan mau coba lihat alfabet C sebelum kita ke astrologinya. Teman-teman jangan lupa yang pengen personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Oke. Atau yang kepengen beli kartu dan belajar baca kartu dan sebagainya, ada C, L, B, U, I, D, T, O, Z, D, P, K, M, L, Z, U, dan W. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Oke, sudah. Untuk astrologinya, Taurus, Aquarius, Pisces, Sagittarius, Gemini, dan ada Leo serta ada Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan main ke channel keduanya Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.